Akhirnya Mami ngevlog lagi. Ini kayak pertama kalinya di tahun ini ya. Dari judulnya sih pasti ya agak kaget atau bingung ya. Ya betul, ceritanya gimana? Ceritanya ya emang dari tahun 2009 itu kan aku udah kenal yang namanya Korea ya. Dulu nontonnya itu Running Man, dan aku tuh Running Man nontonnya lumayan gila. Bener-bener ditontonin terus dan emang suka banget karena lucu gitu kan. Nah terus sempat jadi VIP juga, kalau yang tahu itu yang bagian angkatan kedua ya, Bang. Sempat nonton konsernya juga gitu. Nah terus tapi tahun-tahun itu tuh jarang nonton drama tuh kayak Secret Garden, Full House, sama Disneyland Rosa. Which is cuma 3 bener kan. Nah terus waktu tahun 2020 itu kan Netflix lagi nge-boom tuh karena Covid kan. Nah sejak saat itu baru deh nonton yang namanya drakor tuh, karena kan banyak tuh teman-teman yang sharing-sharing, oh nonton ini bagus, ini bagus gitu kan. Nah karena nontonin itu berasa ini bagus banget, terus makin jadi tiba-tiba makin suka gitu sama bahasa Korea gitu. Katanya aku belajar sendiri tuh lewat apps. Nah ini namanya Duolingo, terus gue liat aku udah strike 700 hari lebih gitu dari hari pertama sampai sekarang. Itu aku bolong jam berapa kali, jadi strike-nya tuh dikumpulin. Nah terus karena masih berasa susah, akhirnya bahasa saya itu gini, Mas, kayak kok ini kenapa dia begini ya, oh kok kenapa dia berubahnya begini ya gitu. Jadi ada kata-kata yang aku tahu nih ini artinya sama nih, tapi kenapa bunyinya ada perbedaan ya gitu. Nah itu akhirnya aku cari guru les gitu. Baru kepikiran cari guru les, dikenalin temen, diingetin lebih tepatnya kalau ada satu teman pelayanan itu yang emang lulusan sastra Korea di UI gitu. Ya udah akhirnya aku ngeles sama dia gitu. Nah terus itu tahun lalu, tahun 2021. Nah ini udah hampir setahun nih les gitu. Nah terus awal tahun ini mikir, ini kan belajar bahasa Korea udah lamanya setahun sendiri, terus ngeles setengah tahun lebih saat itu. Terus kok kayak nggak bisa juga ngomong gitu, kayak nggak pede-pede juga ngomong gitu. Perasaan yang dipelajarin tuh udah banyak gitu. Terus iseng-iseng lah ngeliat gitu, ngecek ada nggak sih sekolah khusus bahasa gitu yang short course gitu. Pas dicek ada, memang banyak di Korea, hampir tiap kampus tuh nawarin. Nah tapi rata-rata semua nggak tawarin tuh 3 bulan. Nah nggak jadi lah ya, karena kan ya banyak lah alasannya. Meski kan harus transfusi, nggak mungkin kita bawa atau transfusi di sana kan ribet banget gitu kan. Udah pernah bilang juga kan Andri, terus Andri juga mikirnya yang sama kan, ini harus transfusi. Terus aku juga nggak mau jagain dia sendiri lah gitu kan. Aku juga nggak tega lah kalau sampai jagain 3 bulan gitu kan. Nah udah tuh cuman kayak angan-angan aja lah ya, belajar Korea 3 bulan nggak bawa anak kan nggak mungkin gitu kan. Belajar Korea 3 bulan bawa anak pun ya nggak mungkin juga gitu, karena Kiki harus transfusi balik lagi. Nah berapa bulan kemudian aku lupa deh, itu antara gurunya yang bantu liatin atau aku yang nggak sengaja menemukan gitu, ternyata ada yang belajar bahasa Koreanya itu 3 minggu doang. Jadi kayak ngambil spesifiknya maunya ngapain 3 minggu ini nih, 3 minggunya mau percakapan doang gitu, atau pelafalan doang, atau kosakata doang yang diperbanyak. Pokoknya ada gitu selama 3 minggu gitu. Nah pas lagi lihat aku tanya Andri, anakku lihat translation conditionnya segala macam gitu, udah tahu gini. Terus pikir-pikir kayak kalau 3 bulan bisa deh. Akhirnya aku bahas sama Andri kan. Terus waktu itu juga soalnya Kiskis belum sekolah, jadi aku pikir bisa lah, Kiskis kan transfusi kan sebulan sekali kan, sebelum pergi ya di transfusi, kasih jarak berapa hari berangkat, terus pulang juga berapa 3-4 hari berangkat kan udah sebulan juga kan. Jadi sama-sama lah pas sebulan gitu Kiskis setelah bisa transfusi gitu. Terus Andri bilang, ya kan tapi sekarang masih Covid gitu kan, nggak bisa terbang. Ayo juga ya, nggak bisa terbang ya kan Covid gitu kan. Akhirnya terus kalau bisa pun gitu karantina kan. Jadi masa nambah 2 minggu
karantina di sana, terus 2 minggu karantina di sini gitu. Jadi itu aja udah 4 minggu, udah sebulan sendiri untuk karantina doang. Sedangkan sekolah cuma 3 minggu kan, jadi nggak mungkin ya kan. Ya udah kira diurungkan lah niat itu gitu. Nggak lama, beberapa bulan kemudian kan masih kepikiran ya, masih penasaran nih, soalnya nih aku belajar banyak banget nih gitu, udah bukunya udah mau habis gitu, tapi kenapa kayak nggak bisa ya, meskipun emang baru level 1 sih, cuman kayak dari apa yang diajarin sama yang diomongin itu, kayak yang diomongin itu cuma 10% dari yang udah dibelajarin gitu loh, kayak nggak bisa dipakai dipraktekin gitu. Nah akhirnya iseng-iseng lihat-lihat lagi, kalau tahun depan ini misalnya pas kita udah selesai kan bisa ya mungkin pergi gitu kan dengan 3 minggu itu, cari-cari tuh. Nah sambil cari-cari ngelihat apa aja yang diperluin kira-kira, jadi kayak mencoba mempersiapkan lah, oh kalau tahun depan pergi kira-kira perlunya ini gitu kan. Terus kalau kis-kis ya tetap baunya sih waktu itu maunya bawa kis-kis gitu kan, kira-kira kayak gimana gitu, sambil lihat-lihat. Terus udah ketemu page-nya, udah ketemu form submission-nya, nih kira-kira perlunya apa aja. Nah tapi kan dulu sambil ngisi kan ada yang diisi tulis nama, ada yang dipilih gitu kan, nih kayak gini contohnya nih. Nah dari di situ pertama kali lihat, oh ternyata perlu visanya perlu nggak ya pelajar, atau visa traveling bisa gitu, itu kan dipikirin. Terus mesti translate dokumen, apalah pokoknya semuanya tuh banyak banget gitu ternyata ya. Jadi wah kalau tahun depan pun ya udah berarti setahun nih bisa lah ya kumpulin semua yang diperlukan gitu. Terus karena isinya tuh banyak banget, terus waktu itu sempet entah error awal filenya atau gimana, terus hilang kan. Pas mau isi lagi mau ngeliat, maksudnya mau ngecek lagi ulang, lihat apa aja yang diperluin, pas ngecek lagi tuh udah kosong semua lagi gitu. Ya udah akhirnya aku isi lagi dari awal. Pas isi dari awal di bawahnya terakhir ada tulisan save. Oh di save bisa, oh ya kalau gitu di save aja daripada gue isi ulang gitu kan. Udah pikirnya isi save aja gitu. Habis di save nih, terus hilang, balik ke homepage gitu, balik ke menu halaman utama gitu. Terus pas di menu halaman utama, nah pilihan si yang 3 minggu ini tuh hilang. Kok hilang nih? Waduh gimana nih, cari-cari lagi ya, apa penuh ya, bagaimana ya udah deh, gak ada, hilang gitu. Udah hilang. Terus udah tuh beberapa bulan kemudian, which is Agustus kemarin, yang mana itu awal Agustus, dapat email tiba-tiba bahwa aku diterima. Terus seneng kan, diterima nih sekolah bahasa nih gitu kan. Pas tau Andri, Dut, aku diterima nih Dut, gimana nih Dut gitu kan. Terus Andri langsung yang kesel atau bete gitu kan. Tapi aku inget dulu juga aku pernah sempat bilang kalau aku tuh mau pergi ke Korea gitu kan, mau sekolah juga dulu sempat. Sebelum aku yang sampai cari-cari website tuh udah sempat ngecek juga sebelumnya. Terus Andri bilang, ya udahlah kalau gitu-gituan nggak usah dipaksain, kalau memang jalannya pasti gampang gitu, pasti permudah gitu. Itu aku keingetan itu. Terus aku tanya Andri gimana, terus dia kan bete, jadi kan dia nggak jawab ya. Terus karena dia nggak jawab, terus aku tanya, kebetulan temanku ada yang adiknya itu di tour. Aku tanya ke dia, terus aku tanya ke sekolahnya bilang bisa pakai visa turis. Terus temennya bilang temenku punya adik bilang bisa bantuin bikin visa. Ya udah, akhirnya aku kirim deh tuh semua keperluannya ke dia gitu. Pertama aku tanya dulu, abis kirim visa, abis tahu temenku ada yang bisa bantuin, aku tanya berapa hari jadinya katanya 10 hari sampai 15 hari kerja. Nah waktu dikasih tahu diterima itu tuh udah tanggal 5 deh kalau nggak salah. Kan udah mepet banget kan, karena sekolahnya itu mulai tanggal 6 mulai tes dulu, terus tanggal 7 baru kelas gitu. Kan sebulan kan mepet banget kan ya. Terus 15 hari kerja, yang mana berarti Sabtu Minggu tuh dia libur gitu kan. Kirim ke dia, terus ke Andri juga kayak ya gitu, balik lagi kan kayak ya udahlah kalau emang diterima ya berarti rezeki lu, kalau ditolak ya udah gitu kan. Karena persyaratannya tuh ribet banget. Pas Andri lihat aja tuh, lu ngapain sih minta gini-ginian kan, minta Andri juga kan, minta surat izin lah, minta tanda tangan suami lah, apa segala macam kan semua perlu Andri kan. Tuh karena dia bilang ini lebih ribet dari visa ke Amrik lu gitu kan. Ya udah akhirnya kirim. Nah itu juga ajaib karena dia bilang 10 hari kerja itu aku kirim
kira-kira 5 hari lebih lah dibalikin. Jadi aku masukin Senin, terus di mana dia di situ libur kemarin, ada libur kemerdekaan Indonesia sama kemerdekaan Korea tuh dempetan, jadi mereka libur 2 hari. Nah tapi Jumat minggu depannya mereka udah approve. Habis bikin visa ya udah aku langsung cek dorm juga kan, nggak dapat juga yang harganya lumayan oke. Terus cari tiket. Nah semua tuh dapat satu-satu, dan karena semuanya apply via online ya, jadi kayak waktu daftar gitu kayak daftar aja, kayak diterima pun woles aja gitu, nggak yang ngotot pengen diterima bukan pengen diterima, nggak ngoyo harus pergi juga gitu ya, diterima happy aja gitu. Tapi unreal karena kan semuanya balik lagi online kan, jadi kayak dia bener-bener kayak nggak nyata gitu. Yang benar-benar berasa happy itu ya kaget karena waktu diterima di sekolahnya, sekolah bahasa, karena kan nggak nyangka ya bisa diterima dengan umur segini juga gitu kan. Terus kedua, shocknya waktu visa diterima gitu, karena itu ribet banget, banyak banget gitu yang diperluin, yang dikirim tuh banyak banget gitu dokumennya gitu. Aku sampai takut ada yang miss atau ada yang nggak sesuai sama keinginan mereka gitu. Rasanya tuh tetap kayak gimana ya, kayak nggak pengen pergi, nggak yakin bisa pergi juga gitu. Mungkin karena tahun lalu udah ngalamin kekecewaan yang sangat amat luar biasa besar ya, sampai yang nggak mengharapkan yang sampai gimana banget gitu, yang kalau orang kan excited gitu yang mau pergi, ini tuh enggak gitu, kayak ya udah pilih ini, ya udah ini pilih ini, oh ya udah, oh di sana dingin, oh ya udah bajunya pilih gini, dijalankan, oh karena ini diterima ya udah jalannya satu-satu gitu. Tapi kayak nggak ada pressure-nya juga, nggak ada excitednya juga, sampai akhirnya harus PCR. Nah waktu mau PCR pun itu masih sempat kepikiran tuh, kalau COVID nih, amit-amit ya, kalau sampai COVID nih nggak jadi nih gitu kan. Jadi bener-bener ya udah nggak berharap gede-gede deh gitu. Yang dicari adalah bisa refund nggak, sekolahnya bisa refund nggak, tiket pesawat bisa refund nggak, tiket biaya dorm itu bisa refund nggak, semua dipikirin tuh itunya bisa di refund apa enggak. Semua dicek sampai begitu, dan semua untungnya bisa di refund gitu kan, apalagi kalau karena COVID itu semua bisa di refund. Jadi ya udah jalanin aja dulu, kalau emang COVID ya udah, ntar kan duitnya juga balik gitu kan. PCR tuh kan ditemenin Kiskis kemarin malam, sampai paginya mau pergi itu sorenya itu baru dapet kabar bahwa ya negatif gitu kan. Jadi oh bener nih pergi nih, oh bener nih semuanya udah dibayarin nih gitu, dari semua tiket visa segala macam udah dibayarin, pesawat semua udah ketemu semua nih, oh beneran nih pergi nih, oh wow gitu. Cuman ya gitu, wownya nggak yang wah gitu, nggak yang oh wow beneran pergi ya. Nah terus yang anehnya adalah habis itu rasa sedih yang datang gitu, karena oh gue bener jadi harus ninggalin Kiskis nih gitu. Jadi Kiskis tuh nggak ikut sama Andri karena menurut Andri ya Kiskis ribet lah kalau dibawa, meskipun 3 minggu ribet untuk transfusinya gitu. Terus kalau Andri ikut, Andri mikirnya biayanya juga jadi berat gitu kan, karena jadi tinggalnya nggak bisa di dorm, mesti di hotel, karena kan bawa Kiskis bawa Andri gitu. Jadi ya udah Andri bilang ya udah gue jagain Kiskis juga kan udah sekolah, nggak bisa dibolosin lah, masa dibolosin sampai 3 minggu kan sayang banget gitu. Terus kebetulan transfusinya kemarin ya, kalau transfusi sih menurut gue sebenarnya bisa diatur ya, kalau emang dari kemarin pas keterima udah deal ya paling mundur seminggu 2 minggu menurut gue masih nggak apa-apa sebenarnya gitu. Cuman menurut Andri nggak usah lah, gue bisa jagain kok gitu. Jadi ya udah, nah, intinya mereka memutuskan untuk nggak ikut. Terus waktu pertama kali gue bilang mau pergi itu udah bilang ke Kiskis, mami diterima sekolah di Korea, Kiskis mau ikut nggak gitu kan. Kiskis oh nggak mau katanya gitu, aku nggak mau ke Korea, aku takut gitu. Terus aku takut apa gitu, pokoknya dia ada alasan sendiri yang dia bilang nggak boleh dikasih tau orang gitu. Jadi terus tapi aku bilang, jadi mami boleh pergi nggak gitu. Terus pertama dia bilang nggak boleh. Terus terus aku bilang mami kan mau sekolah, kayak Kiskis kan senang sekolah, mami juga mau sekolah lagi, tapi mami sebentar gitu. Kalau Kiskis kan sekolahnya 1 tahun, mami 3 minggu aja, boleh nggak gitu. Terus kebetulan saat itu dia udah sekolah juga berapa minggu kan, jadi kayak
Gak ada gambarannya lah. Terus aku bilang kan, nah, dari kis-kis masuk sekolah sampai sekarang kan 3 minggu tuh, sebentar kan, nggak lama kan gitu. Terus ya dia bilang, oh iya nggak lama ya, iya mami sebentar gitu, nggak lama kok gitu. Ya udah tuh, dia sedih-sedih nangis, tapi ya udah kayak ya udah dijelasin kayak agak-agak ngerti entah enggak lah, tapi dia nggak nangis lagi, tapi dia izinin gitu. Nah berikutnya berapa hari berikutnya lah, apa 2 hari 3 hari, terus Andri bilang lagi pagi-pagi pas mereka udah bangun, mami mau ke Korea loh, nanti Dede sama Dedi berduaan doang loh gitu, sebulan loh gitu. Terus Kis nangis langsung nyari aku langsung dipeluk, mami nggak boleh pergi gitu kan. Terus jelasin lagi, ingetin lagi, oh dia ngerti lagi gitu. Sampai kemarin tuh oma datang, ada omanya mami Andri datang. Terus waktu mau pulang dia bilang, oh besok oma pulang ya gitu, ntar Kikis hati-hati ya sama Dedi ya, main sama Dedi, dengerin Dedi ya gitu kan, dia nasihatin lah. Terus habis awal pulang aku juga nanti mami berapa hari berikutnya mami pergi loh ke Korea loh gitu kan. Wah nangis tuh dia, kejar mami nggak boleh pergi ke Korea gitu, mami nggak boleh gitu kan. Wah gimana ya gitu kan. Terus ya udah tuh akhirnya aku ajak ngomong baik-baik, diingetin lagi kan kemarin Dede yang boleh izinin, Dede yang kasih gitu kan. Dede suka sekolah, ya udah mami juga pengen sekolah sebentar aja ya, meskipun ya agak lama lah hitungannya untuk anak kecil juga ya, sebulan gitu, tapi nggak selama Dede sekolah kan, mami cuma 1 bulan, Dede kan setahun gitu ya, pokoknya dikasih pengertian lah gitu kan. Terus akhirnya ya udah dia mulai tenang. Nah sejak saat itu tiap hari kayak aku countdown gitu, aku hitung mundur gitu, terus kasih tahu tiap hari, pokoknya kalau orang kasih tahu mami ke Korea ya udah gitu, nggak apa-apa, mami kan balik gitu, bukan kayak oma yang pergi pulang kampung gitu kan, terus belum pulang-pulang gitu kan, atau bahkan nggak kayak Conan gitu yang pergi nggak balik-balik gitu kan. Jadi ini bener-bener balik, mami udah beli tiket pulang, mami juga nggak boleh lama-lama di Korea, pasti mami kalau lama-lama di Korea mami dipulangin gitu kan, ngasih tahu kan, udah dikasih tahu nih pulangnya segini, ada tiketnya segala macam, udah ngerti lagi. Terus setiap hari tuh dikasih tahu, inget ya kalau orang bilang mau ke Korea kenapa, ya udah nggak apa-apa, oke. Terus kalau kangen gimana, telepon, oke telepon gitu. Terus kasih tahu lagi kalau telepon nggak boleh nangis ya, oke nggak boleh nangis gitu, pokoknya dijanji tiap hari begitu. Nah yang berikutnya adalah waktu mau berangkat ini kemarin, berangkatnya itu malam jam 1 pagi. Nah jadi aku udah sempet tidurin dia dulu. Ya terus jam 11 aku berangkat kan gitu. Jadi dia ya nggak nangis lah karena kan udah aku tidurin. Nah ini aku terbang, aku gini lagi transit di Manila, Filipina 9 jam. Ini demi dapet tiket murah ya sama si Andri dicariin. Dua-duanya pulang transitnya 9 jam, mati kan. Nah masalahnya aku pikir tadinya oke-oke aja, terus ternyata di sini karena COVID kali ya, udah masuk sini tuh nggak boleh keluar lagi. Jadi gua 9 jam cuma duduk di boarding room gitu dah. Semoga nanti giliran di Singapura transitnya semoga boleh keluar lah ya dari terminal gitu. Kalau di sini ini nggak boleh, parah banget gitu. Pokoknya seadanya aja, dari tadi gue duduk di bangku ini doang gitu, bolak-balik sama ke WC doang gitu. Ya udah. Nah terus nyarinya di sini nyari internetnya juga susah, tapi akhirnya untung ketemu. Terus sempat nanya Andri gimana Kis sudah bangun dari, biasa dia bangun pagi kan jam 5:30, dia udah nangis gitu, terus nangisnya lama nyariin maminya gimana gitu. Terus kemarin naik pesawat tuh ada keluarga juga gitu, keluarga muda lah gitu, yang anaknya masih kecil seumuran Kis gitu kan. Pas tiap ngeliat itu gue tuh langsung merenyeh gitu, kayak duh kenapa sih nggak ikut aja gitu, pengen banget dia ikut gitu, meskipun ya ada keberatan tersendiri ya bagi Andri gitu kan, tapi gue maunya ikut padahal gitu. Tapi kan kalau dia ikut, Andri nggak ikut kan nggak mungkin, karena kan gue sekolah gitu kan, tetap mesti ada yang jagain di rumah gitu. Ya udah, jadi tiap ngeliat anak-anak sekarang gue sedih-sedih juga. Terus semalam di pesawat tuh ada yang nangis, terus nyariin mami gitu. Gue langsung ingetan Kis bangun pasti begini nih, yang jeritan nangis panggil mami mana gitu. Ya udah, tapi ya gimana nih, gue udah di negara orang meskipun belum sampai tujuan, dan ini baru hari 1, masih ada 20 hari lagi gue di negara orang gitu. Jadi ya udah,
sampai sini vlog pertama di bulan ini, dan tungguin vlog-vlog berikutnya yang akan isinya semua Korea dan bagaimana kehidupan Andri dan Kristal tanpa maminya di rumah. Oke? Thank you udah dengerin cerita yang lain dari biasanya. See you on next update, next video about Korea.